memperbaiki demokrasi di Indonesia dengan merubah Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Sebagaimana disampaikan dalam episode yang lalu, bahwa setelah reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demokrasi pada tingkatan demokrasi yang cacat, demokrasi transaksional, dan demokrasi biaya tinggi. Korupsi masih tetap tinggi, justru terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjaga marwah. Salah satu sebab adalah karena partai-partai kedudukannya terlalu kuat sehingga tidak ada yang mengawasi. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Beberapa pasal tersebut di dalam undang-undang tersebut adalah misalnya 1. Pasal 55 ayat 1. Pasal ini memberikan kekuasaan kepada partai politik untuk menentukan dan mencalonkan anggota legislatif di semua tingkatan. Hal ini dikritik karena dapat mengakibatkan tergantungnya anggota legislatif terhadap partai, serta mempunyai pengaruh pada pembatasan kesempatan calon independen, dan membuka timbulnya uang mahar dan uang setoran setelah menjabat. Nomor 2. Pasal 134 ayat 1. Pasal ini mengatur bahwa partai politik harus memiliki sejumlah anggota di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk dapat mengikuti pemilihan umum. Kebijakan ini dianggap oleh beberapa pihak dapat menyulitkan partai-partai minoritas atau independen untuk turut dalam proses demokrasi. 3. Pasal 21 ayat 1. Pasal ini mengatur bahwa partai politik memiliki hak eksklusif untuk mengadakan kegiatan politik. Beberapa kritikus melihatnya sebagai hambatan bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil dan individu untuk terlibat aktif dalam proses politik. 4. Pasal 83 ayat 1. Pasal ini menyatakan partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden. Hal ini dapat dianggap sebagai pembatasan dalam memberikan kesempatan pada individu yang tidak berafiliasi dengan partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Dalam konteks demokrasi, beberapa pasal di atas dianggap membatasi pluralisme politik dan partisipasi masyarakat yang luas dalam proses politik. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang juga dibuat untuk mengatur partai politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pasal-pasal yang dapat diubah pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 untuk mengurangi kekuasaan partai politik
dan meningkatkan demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Pasal 1 ayat 1 yang mengatur definisi partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan menambah frasa yang tidak terikat pada kepentingan kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk mencegah partai politik menjadi alat kepentingan kelompok-kelompok tertentu seperti oligarki dan kelompok agama tertentu. Pasal 2 ayat 1 yang mengatur dasar pembentukan partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan merubah frasa yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen partai politik terhadap nilai-nilai dasar demokrasi di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 yang mengatur syarat-syarat pendirian partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan memperketat syarat-syarat pendirian partai politik seperti dengan menambah syarat minimal, misalnya dari pendiri harus memiliki pendidikan paling rendah sarjana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas partai politik. Pasal 11 ayat 1 yang mengatur susunan kepengurusan partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan mengurangi jumlah anggota kepengurusan partai politik seperti dengan membatasi jumlah anggota kepengurusan partai politik tingkat pusat maksimal 50 orang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi partai politik. Pasal 16 ayat 1 yang mengatur sumber pendanaan partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan mengurangi porsi pendanaan partai politik dari APBN seperti dengan membatasi maksimum 50% dari pendanaan partai politik berasal dari APBN. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan partai politik terhadap pemerintah. Juga di sini perlu ditambahkan bahwa yang namanya uang mahar itu tidak diperbolehkan. Demikian juga uang setoran ke partai tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah dana-dana dari simpatisan atau donatur. Apabila diketahui satu partai meminta uang mahar atau memungut setoran dari kadernya, maka partai tersebut bisa diberikan sanksi mulai teguran sampai kepada pembubaran. Pasal 21 ayat 1 yang mengatur hak dan kewajiban partai politik. Pasal ini dapat diubah dengan menambahkan hak dan kewajiban partai politik untuk memajukan hak asasi manusia dan demokrasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen partai politik terhadap nilai-nilai demokrasi. Calon perorangan untuk DPR, DPRD, dan Presiden akan membuat demokrasi Indonesia lebih baik jika dilakukan secara benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Calon perorangan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik tanpa harus menjadi anggota partai politik. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengurangi monopoli partai politik dalam proses politik. Untuk memastikan bahwa calon perorangan dapat meningkatkan demokrasi, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu penyederhanaan persyaratan pencalonan perorangan. Persyaratan pencalonan perorangan perlu disederhanakan akan lebih mudah dan diakses oleh masyarakat.
peningkatan transparansi dan akuntabilitas calon perorangan. Calon perorangan perlu transparan dan akuntabel dalam hal pendanaan kampanye dan sumber daya manusia yang digunakan. Pembentukan lembaga pengawas yang independen. Perlu dibentuk lembaga pengawas yang independen untuk mengawasi proses pencalonan perorangan. Dengan melakukan hal ini, calon perorangan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Itu perlu dilakukan dengan merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Tapi melihat bahwa ini menyangkut kepentingan partai-partai politik, kepentingan anggota DPR, partai-partai politik yang menguasai DPR. Jadi, kelihatannya sangat sulit untuk DPR bisa merubah undang-undang tersebut karena menyangkut kepentingannya yang dapat merugikan kenikmatannya yang selama ini dinikmati. Oleh karena itu, salah satu cara adalah presiden, mungkin presiden yang akan datang, menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, dan apabila DPR tidak menyetujui, maka dilakukan referendum. Wassalam.